Oke. Selamat pagi, Nak. Oke, oke maaf, hari ini Pak Daniel nggak bisa hadir. Oke, hari ini Pak Daniel akan menerangkan materi baru, yaitu aritmatika sosial. Nah, jadi, sebentar, Pak Daniel akan share screen. Nah, ini, aritmatika sosial. Ini saja mungkin ya. Ya. Nah, aritmatika sosial itu apa yang kita pelajari di sini? Kita pelajari di sini adalah harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, oke, rabat atau diskon, ya, bruto, tara, dan neto. Setelah itu bunga tabungan dan pajak. Inilah yang kita pelajari di aritmatika sosial. Sebelum saya mulai ini, ya, saya akan menerangkan sedikit. Misalkan kalian ke kantin, lalu kalian misalkan membeli permen. Nah, itu namanya harga pembelian, ya. Lalu misalkan eh, kalian menjual, kalian misalkan punya permen, kalian jual ke teman kalian, itu namanya harga jual. Nah, pertanyaan saya, kapan itu dikatakan untung dan kapan dikatakan rugi? Dikatakan untung itu misalnya kamu membeli permen itu harganya 1.000 perak satunya. Lalu kamu jual ke teman kamu dengan harga 1.500. Itu artinya kamu untung 500 perak. Tuh. Lalu dikatakan rugi ketika apa? Dikatakan rugi ketika misalkan kamu membeli permen yaitu dengan harga 1.000 perak. Lalu kamu jual ke teman kamu dengan harga 500 perak. Itu artinya kamu rugi. Seperti itu. Nah, harga pembelian disingkat HP atau HB sama. HP atau HB itu namanya harga beli atau harga barang dari pabrik atau grosir atau tempat lainnya. Intinya kalau kamu membeli itu namanya harga pembelian atau HP. Oke. Lalu modal modal itu adalah harga pembelian itu sendiri. Misalkan kamu membeli kayak tadi ya, misalkan kamu beli handphone, harganya yang murah-murah aja, misalkan 2 juta. Nah, berarti modal kamu membeli itu adalah 2 juta. Atau handphone itu yang kamu beli adalah second. Atau handphone bekas, tapi kamu perlu memperbaikinya. Kan kamu memperbaiki layarnya. Perbaikannya misalkan 100.000 misalkan. Berarti kamu harus mengeluarkan uang 2 juta untuk handphonenya dan 100.000 untuk perbaikannya. Berarti modalnya itu adalah 2.100.000. Seperti itu. Lalu harga penjualan atau HJ, harga jual atau harga penjualan sama saja. Yaitu harga atau uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang. Oke, dari 3 keterangan ini saya kira sudah paham. Nah, tadi yang saya bilang, untung, untung itu ketika apa? Ketika harga jual itu lebih besar. Kalau seperti ini artinya besar ya, lebih besar daripada harga pembelian atau harga beli. Itu artinya untung. Nah, berarti untung, misalkan untung sama dengan harga penjualan dikurangin harga pembelian atau modal. Itu rumusnya. Contoh soalnya seperti ini. Seorang
Dagang membeli satu kotak dus sejumlah 24 pieces dengan harga 25.000. Dan penjual tersebut menjual satu pieces ya seharga 1.500. Berapa untungnya? Nah, harga pembelian atau HP, harga pembelian itu adalah 25.000. Lalu harga penjualannya, nah, di satu dus itu isinya 24 pieces. Kalian kalikan isinya. 1.500 dikalikan 24 sama dengan 36.000. Jadi pedagang itu untung 11.000. Ya, untungnya 11.000. Berapa persenkah itu? Jadi kalau untung dikalikan dengan modal, modal itu dalam konteks ini adalah harga belinya 25.000 ini ya dikalikan 100%. Berarti untungnya adalah 11.000 dibagi dengan harga dia beli atau modalnya dikali 100.000 sama dengan 44%. Ini adalah keuntungannya. Wow, ini keuntungan yang sangat besar. Lalu yang berikutnya adalah rugi. Nah, rugi itu ingat HB sama dengan HP ya. Harga beli lebih besar daripada harga jual. Namanya rugi. Rugi sama rumusnya. Harga pembelian dikurangi harga penjualan. Ya, lihat baik-baik. Harga jual dikurangin modal. Di sini harga ini modal dikurangin penjualan karena modalnya lebih besar. Ya, tepatnya agar tidak bertemu dengan angka negatif di sini. Oke, Pak Edi membeli TV bekas, harganya 650.000. TV diperbaiki memerlukan biaya 150.000. Berarti modalnya berapa? Modalnya adalah 800.000. Dan ternyata penjualannya dari modalnya Pak Edi ini lebih kecil harga penjualannya. Sehingga modal, karena modalnya lebih besar, lihat, modalnya lebih besar atau harga pembelian lebih besar dari harga penjualan. Ya, modalnya lebih besar. Karena modalnya lebih besar, maka dia rugi. Rugi berapa? 800.000 dikurangi 720.000. Dia rugi 80.000. Berapa persen kerugiannya? Ya, persentase kerugian sama dengan rugi dibagi dengan modal dikalikan 100%. Ternyata Pak Edi rugi 10%. Seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Seorang pedagang membeli dua jenis pupuk merek A yang memiliki berat 40 kilo dengan harga 4.500 setiap kilonya. Pupuk B memiliki berat 60 kilo dengan harga 5.000 setiap kilonya. Lalu pedagang itu ya mencampur kedua pupuknya. Lalu dia menjual dengan harga 4.500 per kilo. Kalian nggak usah melihat jawabannya dulu. Dari sini sudah nampak, sudah kelihatan apakah dia untung atau rugi. Ya, oh ternyata ini 4.500. Ini 5.000 yang dia beli. Oh, dia menjualnya kok lebih kecil dari 5.000. Pasti rugi. Nah, harga pembelian total berarti 40 kilogram kamu kali dengan 4.500, kamu tambah 60 kilo atau 60 dikalikan 5.000. Nah, sehingga harga pembelian total adalah 480.000. Harga penjualannya adalah dia menjual per kilonya 4.500. Kalian lihat,
total pupuk yang seorang pedagang itu beli. Total pupuknya itu ada 40 kilo ditambah 60 kilo, ada 100 kilo, sehingga 100 dikalikan 4.500. Harga penjualannya total adalah 450.000. Oke, lihat sini ya. Kalian lihat harga, saya beli HB gini ya, harga beli ya. Ternyata harga beli lebih besar daripada harga jual. Kesimpulannya dia rugi. Ya, ruginya berapa? Kita hitung. Dia rugi 30.000. Kalau ditanya yang kedua, berapa persentase kerugiannya? Nah, berarti kerugian dibagi dengan modal, kalikan 100.000. Ingat, dikalikannya dengan modal ya. Kalikan, maaf. Kerugian dibagi dengan modal. Dia rugi 6,25%. Contoh yang kedua, ya sama konteksnya. Seorang pedagang membeli sayur bayam sebanyak 250 ikat. Dengan satuan harganya per ikatnya adalah 1.500 perak. Lalu ada ongkos pengiriman ternyata. Ongkos kirimnya adalah 50.000. Nah, ketika sampai di rumah, pedagang sayur itu, sayurnya itu busuk 15 ikat. Tapi penjual itu menjual sayur bayam itu dengan harga 2.000 perak. Oh maaf, ini bukan per kilo, per ikat ya maksudnya. Setiap ikatnya ya, 2.000 per ikat. Dan ketika dijual ternyata sayur itu tidak laku, 35 ikat dan harus dibuang. Dari sini kita sudah tahu meskipun harganya lebih tinggi ya, tapi ternyata banyak kendala. Kendala pertama adalah ada ongkir, lalu ada yang busuk, ada yang harus dibuang. Maka ada kemungkinan dia rugi. Kita cek apakah dia rugi. Harga pembelian, lihat harga pembelian berapa yang uang berapa uang yang harus dikeluarkan pedagang itu semuanya, yaitu dia membeli 250 ikat plus ongkirnya. Ya, 250 dikalikan 1.500 ditambah 50.000. Hasilnya adalah 425.000. Lalu, ya, harga penjualan. Lihat ini. Yang busuk itu 15 dan ya yang tidak laku 35. Ya, 35 ditambahkan 15 sama dengan 50. Berarti 50 ini harus dibuang. Artinya pedagang itu hanya bisa menjual 20 ikat sayur. Berarti dia hanya bisa mendapatkan penjualan itu adalah 400.000 rupiah. Karena ya harga beli lebih besar dari harga jual, kesimpulannya dia rugi. Ya, tapi berapa yang dia rugi? Ya, berarti harga pembelian dikurangi harga penjualan, 425 dikurangin 400.000. Dagang itu rugi 25.000. Berapa persen kerugiannya? 25.000 dibagi 425.000 dikalikan 100%.
Dia rugi 588%. Baik, sekian dari saya. Untuk perhatiannya, perhatian satu, nomor satu, ya, saya ingkarin ya. Tentukan harga persentase keuntungan dan kerugian ini boleh. Tidak jadi 27 kilo setiap harganya kemudian dijual dengan rata ya ini boleh. Tiga nomor saja ya. Satu, tiga, empat. Baik, itu dari saya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih.